Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, para ukhtinal karimah, para bapak kiai, para ibu nyai ingkang tansah kula hormati nggih, ingkang kawula cateng barokah doanipun. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Romo Ki Haji Ahmad Rifai Arif selaku Rais Syuriah Rokan Hulu ingkang kawula cateng barokah ilmu ugi ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos kepada Bapak Bupati Rokan Hulu, panjenenganipun Bapak Haji Sukiman, ingkang mudah-mudahan Bapak Haji Sukiman selaku Bupati Kabupaten Rokan Hulu dijadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, dijauhkan dari sifat yang zalim, mampu memakmurkan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Di atas batang ada bulu, jalan berayun pakai bedak parem. Selamat datang Bupati Rokan Hulu, Kiai asli Madiun Kota Brem. Sedikit saya cari hikmah dari beliau sambutan pidato. Barokahnya satu pangkat dari Gusti Allah, maka setiap lesannya ngendika tansah ditresnani teng masyarakat. Pak Bupati solawatannya indah, ketukannya kurang tepat, tetap yang salah grup rebananya. Saya paham namanya pejabat pasti waktunya protokoler, tapi tetap barokahnya pangkat, datangnya telat, duduknya di depan. Maka tadi lirik solawatannya saya balas juga dengan pantun. Rokan Hulu kotanya berkah, bupatinya adil amanah, minum jamune cengkeh, bojone ayu gelange. Mohon maaf Pak Bupati, panjenengan langkung tinggi pangkatnya dan langkung tinggi ilmunya dan sepuh yuswanya, tapi mohon maaf panjenengan kalah tenar dengan saya. Kenapa saya berani bilang begini? Tenang, beliau tidak ngamplopin saya. Sallallahu Nabi Muhammad.
Sugeng rawuh Bapak Bupati Rokan Hulu beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rokan Hulu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Tambusai, wabil akhos kepada Bapak Camat Tambusai, Bapak Muamir Khadafi yang kami hormati dan yang kami muliakan. Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Tambusai, Bapak Darramil dari Koramil Tambusai beserta anggota dari sektor dan Koramil yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah Desa Sialang Rindang, wabil akhos kepada Bapak Kepala Desa Sialang Rindang, Bapak Putro Warsono soho Ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedis, Bapak Kadis, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua BBD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, segenap aparatur pemerintah Desa Sialang Rindang yang kami hormati dan yang kami muliakan. Pak Kepala Desa Putro, mudah-mudahan berkahnya pangkat menjadikan maslahat lan nambahin manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Suwarno dan seluruh keluarga besar jamaahnya dan panitia pengajian akbar Sialang Rindang. Saya minta tepuk tangan dulu untuk panitia yang telah berjuang ikhlas untuk pengajian hari ini. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia dan masyarakat Desa Sialang Rindang selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Sialang Rindang, wabil akhos kepada Ibu Nyai pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Rokan Hulu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada Ibnu IPPNU, santriwan-santriwati, jombloan-jomblowati, mbah kakung, mbah putri, sing prawan-prawan muga-muga cepet dapet suami, sing joko-joko dan cepet rapi, sing budo rondo enggal uli ganti, sing tua-tua muga-muga cepet dapat rezeki enggal berangkat haji. Amin Allahumma. Sahibul wilayah, tuan rumah, tuan tanah, moga-moga Bapak Haji Puhajah rezekinya selalu barokah. Pengusaha dan bos-bos sawit, sugih ibadah, sugih duit, selalu dermawan dan tidak pelit. Kalau pelit anunya kecepit, anu drijinya yang lagi berdiri ngadeg, moga-moga imannya yang jejeg, yang pada duduk lenggah geliasah, yang ahli ibadah. Amin. Yang sedang sakit moga-moga ilang sakite. Yang lagi meriang ilang meriange. Amin. Sing lagi wudunen ilang wudune. Amin. Sing lagi loro mata ilang larane, diberikan sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah. Allahumma. Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Tambusai yang kami hormati dan yang kami muliakan, para tamu undangan, Bapak Haji Puhajah, para agnia, para dermawan, muslimin muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi bersabda, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Jadi manusia semangat gayuh barang ingkang manfaat, wasta'in billah, kalau ada masalah mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Kanjeng Nabi titip pesan, wala ta'jis, jangan males, jangan beler, jangan keset, jangan sungkanan. Tadi malam saya ngisi pengajian di Kabupaten Kampar, dijemput saya oleh Pak Kepala Desa Sialang Rindang langsung dengan menjadi pilotnya, langsung jadi drivernya. Saya kaget, ada supir bukan sembarang supir, ini langsung kepala desanya jemput saya seorang diri. Saya tanya,
Istri nggak ikut Pak Kades. Pak Kades jawab, aman, aman. Mohon izin Pak Bupati, Ibu Bupati, Pak Kiai. Dari Kepala Desa Sialang Rindang, saya berpikir ternyata yang namanya umarok, yang namanya pemimpin, tanggung jawabnya berat. Pak Kepala Desa Putra bilang, ternyata besar tanggung jawab kepala desa, harus siap tanggung jawab. Karena tanggung jawabnya besar dan berat. Bukti nyata, jalannya bosok, sing disalahna lurae. Ada rumah reot, sing disalahno lurae. Ada bansos kurang tepat sasaran, sing disalahno lurae. Sampai kemarin ada rondo babaran yang disuruh tanggung jawab lurae. Maksudnya tanggung jawab di bawah rumah sakit, gitu maksudnya aku. Saya belajar dari semangatnya kepala desa yang maaf memang Pak Bupati 2 periode, Pak Kepala Desa Putra 3 periode. Tetap masih kalah lagi Pak Bupati. Tapi waman nu'amirhu nunakkisu fil khulqi, barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Tapi Pak Bupati Rokan Hulu, Masya Allah, semangatnya begitu menggebu dan menggelora. Tepuk tangan dulu dong buat Bupati panjenengan. Yang keprok utangnya lunas kabeh, yang aminya keras ketara utangnya banyak. Moga-moga rezekinya yang barokah. Mohon izin saya datang sudah awal jam 2 subuh saya datang di sini, dan hari ini sudah menunjukkan pukul 9 lebih 1,5 jam. Berarti ini ngajinya gak usah lama-lama. Bentar, sepakatan cek suara dulu. Sebelah kiri, assalamualaikum. Panas ya Bu ya? Disyukuri. Innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungso dicipta oleh Allah adalah makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih panas bersulo, dikasih hujan ya bersulo. Giliran dikasih hujan nama panas katanya udan ketek ngilo. Sembarangan banget manusia. Padahal hutan panas bentar jauh kabeh nikmate Gusti Allah. Yang kepanasan hari ini insya Allah segala penyakitnya diangkat oleh Allah. Mengucur keringat kita hari ini kanggo ngelong dosa-dosane. Nanti blopor celake, mudah-mudahan ikut blopor dosane. Amin Allahumma. Sebelah kanan sana, assalamualaikum. Ini kesepakatan ngaji selesai jam berapa? Jam 1. Jam 1 siang. Saya naik setengah 11. Turunnya jam 1. Berarti ngajinya 2 jam setengah. Itu ngundang apa ngontrak? Allahu Karim, ya Allah. Ngapunten Mbah Yai, wonten Kabupaten Rokan Hulu nopo onten mubalik-mubaleghah ceramah sampai 2 jam setengah. Wonten Kiai. Masya Allah, senyum Kiai jujur. Saya tanya sama Pak Bupati. Mohon izin Pak Bupati, di Kabupaten Rokan Hulu adakah Kiai ceramah sampai 2 jam setengah? Ada? Pak Bupati ini luar biasa, lempar batu sembunyi tangan. Senyumnya dari tadi mencurigakan nih. Soalnya saya
paham kalau jawab mboten khawatir besok nggak dipilih lagi. Jawab ada, jelas ngapusi mumpuni. Ya udah, sama yang undang aja Pak Lurah Putro. Tenggene desa Sialang Rindang wonten kiai ceramah sampai 2:30 wonten. Wonten kiai ceramah 2:30 wonten. Ada. Kiai siapa itu? Nyung. Masya Allah, mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma amin. Allahumma amin. Sialang 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 itu pohon, rindang itu teduh dan meneduhkan. Ternyata sialang rindang adalah susuh tawon. Kok ini panjenengan jangan ngetawa ini. Harusnya bangga jadi orang sialang rindang. Sebab kenapa? Yang namanya lebah, yang namanya tawon, apalagi itu bahasa lain lebah tawon. Bahasa Riau apa lebah? Sami pada baik. Wa auha rabbuka ilan nahli. Ternyata yang namanya lebah, yang namanya tawon, auha, dikasih ilham oleh Gusti Allah. Karena ternyata wahyu diberikan kepada Nabi dan Rasul, ilham diberikan kepada kekasih pilihannya Gusti Allah. Dan ternyata seekor lebah mendapatkan ilham, bukan hanya iklam tapi ilham. Ternyata tawon lebah diilhami oleh Gusti Allah, makhluk pilihan yang ditresnani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari lebah, dari tawon kita kudu belajar. Orang Nahdlatul Ulama, orang Islam harus punya mental tawon. Kenapa harus punya mental tawon? Karena ternyata lebah pertama adalah hewan yang dirahmati oleh Gusti Allah. Dia terhormat, tempatnya selalu di atas. Terbang pun dia mulia, sampai-sampai makan pun dia selektif. Makanya itu milih, hanya mau makan dan minum dari putik sarining kembang, dan tidak mau makan sembarangan. Saya belum pernah dengar ada tawon makan tahu. Gimana? Ibu-ibu bilang ada tawon sialang rindang, makanya makan duit katanya. Memang betul, tapi maaf, sesuge bos kelapa sawit, gak mungkin bos kelapa sawit doyan minum es kelapa sawit. Doyannya es kelapa muda. Ternyata yang namanya lebah, yang namanya tawon, masuknya ke dalam mulut bersih dan thayyib, keluarnya pun bersih. Maka kita orang Islam mentalnya harus jadi mental orang sialang rindang, mental susuh tawon. Yang dimakan bersih, keluarnya pun bersih. Loh, yang namanya kita, apalagi orang Nahdlatul Ulama, bab yang namanya toharoh ngelotok, bab bersih nomor 1 namanya bab toharoh. Sampai-sampai innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada manusia yang bertaubat, dan Allah cinta kepada manusia yang selalu menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, apalagi kesucian rezeki. Di dalam kitab Uhuniyah ada satu keterangan riwayat masyhur, amat sangat terkenal ceritanya.
Ternyata dulu zamannya Sayyidina Abu Bakar ada salah satu manusia meninggal dunia, wafat sedo alias ya Allah. Bentar nih, jauh-jauh saya dari Cilacap Jawa Tengah maring nuju alas bukan sembarang alas, ketemu nih wong Jawa maning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walaupun saya tahu 80% yang hadir di sini orang Jawa, Pak Camat kita ini piyayi orang Melayu, dan ada beberapa tamu undangan yang
saya diutus oleh Allah supaya ngegigit ini burungnya mayit, karena waktu hidup di dunia dia pipis tapi ora cewek, cewek tapi ora bersih. Udah baik beda. Nek ora cewek berarti ora niatan wawik babar blas. Tapi kalau kurang bersih udah cebok tapi kurang teliti. Maaf, jangan dianggap ini saya cerita terlalu jorok Bu, tapi mudah-mudahan ada sedikit ilmu. Ternyata namanya bab toharoh, yang namanya bab bersih niku amat sangat penting. Inilah kenapa anak kita ngaji di madrasah, dititipkan ke TPQ, dititipkan ke pesantren, supaya anak kita dari sejak kecil tahu yang namanya syariat, tahu yang namanya adab, bagaimana bermuamalah di masyarakat. Tapi kalau nggak ngaji, maaf nun sewu Bu, boro-boro bisa birrul walidain, uyuh boro ngerti ilmunya. Ini pentingnya anak-anak kita sami ngaji. Kanjeng Nabi maaf menganjurkan laki-laki seorang bapak justru maaf non sewu, ketika pipis disuruh sambil jongkok, tongkrong, dodok. Kenapa? Pertama, ternyata secara ilmu kesehatan laki-laki yang pipisnya sambil jongkok dodok niki memperlancar ngetokaken penyakit lewat keluarnya air urin. Yang kedua, wong lanang pipis kon karo tongkrong dodok niku supaya ora soar sawer. Tapi nyatanya praktek di lapangan tidak seperti itu. Soalnya bapak akeh wong lanang pipis malah karo ngadeg dicempetno wit randu. Janganlah dicempetkan wit sawit Pak, khawatirnya ada ulo kendang Pak. Saya ulo kendang nanti buntut, khawatir anak buntut ketemu buntut Pak. Pipis karo ngadeg dicempetno wit randu, berarti kan malah nggak cebok babar blas. Maaf buru-buru cebok malah kudu patabik nodok. Waktu mending bapak David nomlakat dangker di selempiki. Si ibu ikut protes. Hah, berarti mumpuni weru. Saya ini musafir Bu. Tiap hari hidup saya di perjalanan. Orang saya berangkat ke sini aja cuman pulang ke rumah ambil baju. Di atas 85 km setiap perjalanan saya ngaji, baik di Pulau Jawa ataupun di luar Jawa. Maka saking pahamnya saya urip di jalan. Mulanya saya lagi protes sama bapak-bapak. Nih kalau laki-laki kalau pipis saja pada sembarangan, ngotor-ngotori mataku. Ibu muslimat juga nih saya kasih pirsa. Sampai bapak ibu berangkat kondangan, ibu muslimat tahu bapak pipis sembarangan jejak sing banter sok pemburu. Nah, ilmu fikihnya itu jelas. Sampai seorang suami menjaga kesehatan, saya ulang, suami nggak jaga kesehatan, maka yang sakit-sakitan istrinya. Wong lanang mah pipis sembarangan, maka sing kotor sing wadon. Bayangin, yang pipis sembarangan suaminya, tapi yang kotor si perempuan istrinya. Katanya mau punya anak soleh-solehah. Dari bab toharoh saja harus kita perhatikan. Maka inilah pentingnya ada madrasah, ada TPQ, ada masjid kita. Masjidnya sebelah mana ya? Sebelah? Oh sebelah sono. Ya Allah ibu muslimat
Sebelum lanjut mohon izin, saya menerima amanah, banyak banget amanahnya nih. Tadi udah disampaikan amanahnya tentang sholat berjamaah. Ini ada amanah berikutnya, panjang-panjang banget nih amanahnya. Memang begitu, saya udah jadi remote pokoknya lah bu. Malah dari TV nih remote panitia tuh bayarin nyong sih. Iya saya lagi ngasih tahu. Minum bayari orang protes. Menurunan muslimah turunan. Ya Allah, jadi judulnya aku kiai urunan. Malas relok banget aku jadi kiai urunan. Ya moga-moga yang bawa barokah. Amin. Ini amanah tentang bab sholat begini. Udah saya tutup biar panitianya nggak malu. Udah saya sampaikan tadi. Terus ini ada amanah yang berikutnya, panjang banget juga nih amanahnya. Mohon izin ya Pak Bupati. Ini Pak Bupati ngaji sama saya sampai jam 1 siang juga. Oh terserah saya ya Allah. Terima kasih Pak Bupati. Maaf ya Ibu, Masya Allah Bapak walaupun sebut tapi masih ganteng. Tapi tenang, seganteng apapun Bupati Rohul, saya nggak mau jadi yang kedua. Soalnya dari tadi Pak Bupati sambutan sampai solawatan, liriknya lirik saya terus bu. Nggak mau jadi yang kedua Pak Bupati, saya cari yang agak muda. Ngece banget ya. Mohon izin Pak Bupati, mohon izin. Ada titipan amanah dari panitia. Amanahnya begini. Mumpuni. Udih. Kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medani temen ya. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar masyarakat Sialang Rindang, keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Tambusai. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ngisi kotak infak sodakoh jariah, duit infaknya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu, cuma kebablasan gue moco. Mohon izin pangapunten saat sebelum kita lanjut sampai jam 1 siang. Ini ada titipan amanah. Mohon maaf banget bu, bapak ibu datang ke sini niatnya ngaji silaturahmi, betul. Tapi yang kedua, mohon izin akan dimintai sodako jariah. Kira-kira kalau dimintai jariah ikhlas betul nggih? Betul. Tapi mohon izin jenengan jangan salah paham. Ini kotak infak jariah khusus untuk kegiatan mobilisasi pengajian tiap tahun warga desa Sialang Rindang. Jadi bukan untuk nambah amplopnya saya ibu. Jenengan jangan salah paham loh ya. Soalnya khawatirnya begitu. Harus pakai akad yang jelas. Sodako saya enggak? Saya enggak? Saya, tapi harus pakai akad yang jelas. Maka kenapa harus ditulis supaya kita paham. Kegiatan namanya sodako jariah hari ini untuk mengerewangi ngomongnya jadi susah bener, kecantel kami kifle pawit sawit. Untuk merewangi kegiatan mobilisasi pengajian di warga masyarakat Sialang Rindang. Jadi panjenengan dimintai sodako jariah yang ikhlas ya ibu nggih. Tapi dimulai dari mumpuni dulu. Saya juga kudu ngasih sodako. Nanti kalau saya nggak mengawali dan saya tidak ngasih sodako, tersiar kabar katanya mumpuni Ustazah Jarkoni bisa ngajar orang bisa lakoni, repot kan. Maka persiapan dulu di belakang itu jilbab biru asisten saya. Walaupun asisten saya tapi kan duitnya nyong. Jenengan persiapan bu ngerogoh sak dompet.
yang nggak ngebawa dompet utang disit karo sebelah Bola. musuh gampang nih ketemu disarutangin maning. Bapak-bapak silakan ngerogoh katok. Bapak ke sarungan berarti ora katokan. Ya wis silakan serogoh-rogoh. Tapi jangan Anda sampai gara-gara ini malah terpaksa. Kudu ikhlas. Yang jadi angsa telurnya segede telur angsa, yang jadi bebek telurnya segede telur bebek, yang jadi ayam telurnya segede telur ayam, yang jadi manuk doro disit manuk doro ndoge segede ndok manuk doro, yang jadi manuk emprit gak usah memaksakan telurnya segede telur angsa, kasihan nanti bobolan. Sesuai kemampuan dah sekarang milih mau jadi selang, jadi banyak, jadi angsa apa jadi emprit. Jadi emprit apa jadi angsa? Jadi emprit apa jadi angsa? Mentalnya orang
Saya senang nyawer grup rebana ketimbang nyawer biduan. Kalau biduan sama muslimat ya beda dikit. Kalau muslimat, alhamdulillah ibu-ibu rumah tangga yang punya kegiatan ngaji ketimbang petan karo ngerasani tanggane kan mending nabuh rebana. Jadi tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Betul apa betul? Tepuk tangan dulu dong buat muslimat Sialang Rindang. Beda kalau nyalon biduan punten. Biduan dari pakaiannya aja kebangetan, kurangan bahan. Masa tuh gunung Merapi karo gunung Merbabu ditonjol-tonjolin. Ana wudel disogi celobong udara, pakai rok mini rok pacet mat belekan buri nyerempet silit buri belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Udah begitu naik motor metata ya SMS maaf silit meletek separuh. Na'udzubillahi min. Cara berpakaiannya kalah sama buah di pasar. Sekarang buah di pasar kan pada pakai baju bu. Apel pakai baju, pir pakai baju, jeruk kelambenan, jambu kristal kelambenan. Tadi saya masuk ke Sialang Rindang, saya lihat ada nangka pada jaketan. Pak Kades tadi nangka jaketan, nangkanya siapa tuh Pak Kades? Bagus bener. Nang Sialang Rindang nangka pada jaketan. Kenapa nangkanya jaketan? Berarti nangkanya orang Sialang Rindang, nangkanya orang beriman, ngerti syariat, ngerti aturan. Makanya nangka pada jaketan. Pertanyaannya, kenapa nangkanya wawadon ora dibrongsong? Na'udzubillahi min. Jangan heran sekarang banyak bayi dibuang pinggir jalan, akid bayi dibuang nang sawitan, akid bayi dibuang nang karetan. Bahkan kemarin baru kejadian ada bayi dibuang di tong sampah, sudah dalam keadaan digerumut semut, langsung dibawa ke puskesmas, ketemu oleh orang tukang bersih-bersih. Walaupun sudah digerumut semut memang keadaannya kritis, tapi alhamdulillah ketolongan. Ternyata setelah polisi olah TKP di CCTV ditemukanlah yang ngebuang bayi ini adalah seorang anak gadis usia 16 tahun. Maaf, hamil di luar nikah. Yang saya nggak habis pikir, 16 tahun kok ngerti-ngerti nih corong guni gawe begitu bu. Orang saya 27 tahun perawan kaplak. Mending saya ngaku dan sadar diri ketimbang sampean sing padha ngarani. Perawan kaplak 17 tahun, saya masih sangat polos lugu begini Besti. Ngerti dikit dikurut uyun, agak vulgar dikit di kitab Batu Nizar, kitab corong buka sarung. Itu pun cuma tahu sedikit. Walaupun udah tahu, tapi kan gak bisa praktik. Durung payu rabi. Tapi santri walaupun udah tahu teori, masih bisa jaga diri, ada sistem kontrolnya. Tapi kalau bocah nggak ngaji tahu teori, di video bergerak nanggone setan gepeng. Kejadian jam 16 tahun hamil di luar nikah. Sampai mata Kapolsek, saya nggak habis pikir ya, 16 tahun kok punya otak kriminal, tega membuang darah dagingnya sendiri di tong sampah. Ini kan kriminal ini. Maka akhirnya saya tanya sama kiai saya, Kiai, kenapa seorang perempuan yang berbuat zina dia hamil di luar nikah, paparan normal, padahal nggak ada yang ngerewangin, nggak ada yang nolongin, kok lahirannya normal, bayinya sehat, setelah dia melahirkan seperti tidak terjadi apa-apa? Itu kenapa ya Kiai? Kiai saya jawab pakai dasar tentunya. Kata Imam Al-Ghazali, seorang perempuan yang berbuat zina hamil di luar nikah, ketika dia melahirkan gak kerasa sakit
karena dia tidak mendapatkan ganjarane wong meteng dan tidak mendapatkan pahalane wong babaraken anak. Mati pun tidak disebut mati syahid. Na'udzubillah ini. Beda sama muslimat, beda menjenengan bu. Anda yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, hamilnya saja disebut riyadhah, hamilnya saja disebut tirakat kepada Gusti Allah. Kata Imam Al-Ghazali, seorang ibu rumah tangga yang hamilnya memang sah menurut agama dan pemerintah, ketika babaran rasa sakit yang sungguh luar biasa, sakitnya sampai setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena nggak mati sekalian. Loh, kalau mati sekalian mah nggak bisa diceritain bu. Ini kan masih kerasa setengah mati. Mudanya bisa diceritakan nak. Kenapa kerasanya setengah mati? Ketika lagi paparan, weteng gue rasane koyo nasi ngelilit, gugur rasane bengkek nemen, sampai pinggang ini rasane koyo arep semplak. Bahkan emang cerita wong mati kudu nyicipi mati dhisik. Masa enggane cerita wong meteng kudu babaran dhisik kan ya ora mungkin, Bu. Ini saya ngomong ngendikane Imam Al-Ghazali. Koyo wis tahu. Baru ada nih pengajian akbar jamaah nggak percaya sama kiainya, baru ada nih. Yakin mau sialang rindang tok.
Jadi akhirnya saya kemarin baru nerima saweran lagi namanya Mbah Ruswanto. Udah saya apel itu orang karena setiap nyawer pakai amplop ditulis, tolong saya bacain sholawat Jibril, tolong saya dibacain sholawat Tibbil Qulub. Setiap saya ngaji di daerah situ dia datang. Terakhir kemarin malam dia nyawer di desa Parung Kamal, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, dengan ucapan, mumpuni saya bacakan sholawatnya Sunan Bonang dengan bahasa yang indah. Mungkin ini yang lebih agak etis. Pak Bupati nggak usah ngerogos katok Pak. Tenang, saya nggak ngasih salah. Saya cuma menjelaskan sedikit, kita kaji secara keilmuan supaya tidak salah paham di masyarakat. Akhirnya saya bertanya, dan saya berani bertanya sama Bu Nyai dan Kiai di daerah Kulon, ini maksudnya puntang saweran itu untuk apa? Ternyata Pak Kiai dan Bu Nyai menjawab, mohon maaf, itu namanya tradisi. Awalnya tradisi ini baik, yaitu adalah mengapresiasi orang yang baca Quran suaranya indah, sholawat suaranya indah, dikasih sodakohan. Tapi berhubung dengan bahasa daerah, akhirnya sodakohan ini berubah jadi saweran. Cuma lama-kelamaan banyak orang yang nggak tahu dasarnya apa, sehingga cara nyawernya dengan kurang etis. Bahkan yang sedang viral, kenapa harus duitnya diselipkan ke dalam jilbab Sangkoriah, dan kenapa duitnya harus mawi diuur-uurkan, dihamburkan di atasnya Sangkoriah? Maka mari kita kaji secara keilmuan. Di dalam sarah kitab Safinah, bahwa orang baca Quran ada adabnya. Halo. Ya, saya cek dulu, khawatir saya ngaji ditinggal ngantuk Bu. Saya di Rewangi biar mikir bareng-bareng, biar nggak cuma saya yang mikir. Di kitab Safinah bahwa orang baca Quran ada adabnya. Nulis bismillah saja. Halo. Nulis bismillah saja kalau niatnya adalah untuk bacaan, maka harus dan diwajibkan dalam keadaan berwudu kalau niatnya buat bacaan. Tapi yang nulis Al-Quran, ayat Quran untuk kaligrafi, biasanya kan hiasan tembok sekarang bentuknya kaligrafi ya Bu ya. Syukur dalam keadaan sudah berwudu. Tapi kalau nulis kaligrafi nggak dalam keadaan berwudu juga tidak apa-apa. Itu pertama. Yang kedua, disebut al-kufru lalil maksiati. Orang yang berbuat maksiat belum tentu dikatakan kafir atau hilang imannya. Tapi lakinal kufru, yang namanya kafir itu adalah litarfir hormat. Orang yang hilang adabnya, orang yang hilang rasa hormatnya, alias suka melecehkan, suka merendahkan, bahkan merusak martabat orang lain. Nyimpen lembaran duit di dalam mushaf Al-Quran. Halo? Nyimpen lembaran duit di dalam mushafnya Al-Quran, ini namanya tahrur hormat. Hilang hormatnya dan bisa disebutkan hilang sebagian imannya. Maka kemarin ada orang aku, mumpuni di tempat kami lagi banyak tuyul, sabun rumah pada kehilangan duit. Saya juga heran, kita tuyul goib apa tuyul ndak seireng. Saya kita cek dengan cara itu duit ditaruh di Quran, tetap duitnya hilang. Jangan-jangan tuyul orang di Quran ya mumpuni. Akhirnya jadi saya tahu jebule anak wong nyimpen duit nanggone mushaf Al-Quran. Ini disebut tahrur hormat, hilang rasa hormatnya, bahkan disebut sebagian imannya telah hilang. Maka apa malih nyimpen duit di dalam mushaf Quran saja disebut tahrur hormat, apalagi ada orang baca Quran sampai disawuri duit, bahkan diselipkan di dalam jilbabnya. Anda sudah bisa menilai. Maka kalau panjenengan dalam rangka tabarukan
saking kagumnya Allah menciptakan seorang qori suaranya indah, mau ngasih sodakwon mungkin dengan cara adab yang baik. Tunggu nanti sampai setelah selesai baca Qur'annya, ketika turun dikasihkanlah amplop jenengan, nilainya ternilai sodako dengan cara yang bagus. Yang kedua, Anda tetap terjaga rasa hormatnya. Tapi kalau sampai disawerkan bahkan diselipkan, maka namanya melecehkan orang yang sedang baca Al-Quran dan merendahkan derajat Anda sendiri sebagai penyawer. Maka sebelum jauh viral rame Qori'ah disawer duit, saya udah nyawer di grup rebana. Saya usahakan kalau lagi pengajian mereka kemutan, tapi rata-rata insya Allah saya nyawer rebana. Kenapa? Lagi belajar mendawamkan sholawat. Maka hari ini diawali dengan muslimat kita yang begitu luar biasa. Saya harap tidak hanya semangat di pengajian akbarnya, pengajian rutin dari kampung ke kampung tetap semangat. Tepuk tangan dulu buat muslimat NU-nya yang keprok bisa berangkat haji kabeh.